Fenomena donor ASI kini menjadi tren di tengah pandemi COVID-19. Pasalnya tidak sedikit ibu menyusui terpapar COVID-19 dan yang paling parah hingga meninggal dunia lantaran bergejala berat. Sementara sang bayi untuk melindungi dari sakit serta memenuhi asupan nutrisinya harus membutuhkan donor ASI. Meski belum ada data resmi jumlah ibu menyusui meninggal akibat terpapar COVID, namun dipastikan di masa pandemi saat ini banyak yang membutuhkan donor ASI untuk bayi. Pekan Menyusui Sedunia kembali diperingati pada tanggal 1 Agustus kemarin. Perlindungan untuk ibu yang menyusui eksklusif kembali menjadi sorotan. Di masa pandemi seperti ini, menyusui eksklusif menjadi salah satu cara untuk melindungi bayi dari paparan COVID-19. Kandungan ASI telah terbukti memberi perlindungan anak dari sakit serta memenuhi asupan nutrisinya. Sayangnya tak semua ibu dapat menyusui eksklusif kepada bayinya. Salah satu penyebabnya bisa karena indikasi medis atau terpapar COVID-19 dengan gejala yang berat. Ada juga beberapa bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif setelah ibu kandungannya meninggal dunia usai terpapar COVID-19. Wakil Ketua Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, Bekasi, Winzi Nizia, saat ditemui di wilayah Bintara, Kota Bekasi menjelaskan dalam kondisi tersebut, donor ASI umumnya dicari dan dibutuhkan untuk memenuhi asupan bayi baru lahir. Donor ASI bisa diberikan oleh pendonor yang bersedia memberikan ASI-nya. Meski begitu, proses mencari donor ASI tidak boleh sembarangan. Pasalnya, peran keluarga perlu membuat pertimbangan yang matang terkait ASI yang akan diterima jabang bayi. Menurutnya, donor ASI itu sifatnya sementara. Keluarga penerima donor perlu mendapatkan pendampingan dari konselor menyusui, terutama bila situasi memungkinkan bagi ibu untuk tetap memberikan ASI pada bayinya. Proses mencari donor juga harus tepat. Jika ibu meninggal dan tidak bisa menyusui bayinya, maka keluarga harus mengetahui dengan detail identitas dan status kesehatan pendonor ASI. Siswa mau nggak? Adapun syaratnya, yang pertama, donor ASI dipastikan dalam keadaan sehat dan sudah melalui screening hepatitis B dan C, HIV, sifilis, seperti layaknya orang yang akan mendonorkan darah. Dan yang kedua, ASI perlu melewati pemeriksaan dan pemanasan sebelum dapat diberikan kepada bayi. Fenomena donor ASI pastinya dengan adanya sosial media, broadcast di mana-mana dan belakangan dengan kasus COVID yang makin tinggi, tentu saja pasti banyak ya, baik yang mau mendonorkan, apalagi yang meminta kebutuhan untuk donor ASI. Tapi kita di AIMI sendiri, di AIMI Bekasi khususnya, itu ada beberapa ketentuan, ada beberapa syarat-syarat yang sedikit kita lebih spesifikasi lagi gimana sih supaya dapat donor ASI, dan kita justru menyadari bahwa kita bukan lembaga yang capable untuk bisa men-screening. Jadi kita tidak menjadi perantara resmi gitu. Kita cuman mengedukasi, mengkonseling, memberikan pendampingan kepada keluarga yang membutuhkan donor ASI seperti itu. Donor ASI idealnya dilakukan dengan prinsip hati-hati. Di Indonesia, aturan tentang donor ASI ini sudah masuk di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI susu ibu eksklusif. Dalam pasal 11 ayat 1 dijelaskan bahwa pemberian ASI eksklusif bisa dilakukan oleh pendonor ASI. Syaratnya ibu bayi tidak dapat memberikan ASI eksklusif karena indikasi medis. Tim Liputan AMTV melaporkan.